Kita makan kadang-kadang Masya Allah berapa wiridan, selawat berapa, 10.000 semalam, besoknya pensiun. Ya kagak ada bekas ya. Datang katanya ke Kiai, ya Allah Pak Kiai syarat jodoh saya udah kemana-mana ya, gak mempan juga. Alhamdulillah kerjaan Pak Kiai sudah ada, sudah ingin nikah. Kata Pak Kiai, sholat hajatnya yang banyak, sholat hajat baru seminggu tuh udah mulai udah mulai protes. Kagak ada tanda-tandanya sholat hajat nih. Tambah lagi 3 hari belum ada tanda-tandanya. Udahlah gagal dah. Tuh. Gagal. Pas kita tanya ulama yang lain, kita ngobrol dengan murid-muridnya, Romo Ki Haji Abdul Hanan Maksud. Amalan beliau itu apa? Salawat Bahriyah Ustaz. Banyak enggak? 100 hari. 100 yang lumayan, mungkin 2 jam lah kalau. Tapi bagi yang biasa itu 2 jam itu biasa. Apalagi kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur itu 2 jam tuh wiridan itu biasa. Kita tanya apa amalan beliau? Salawat Bahriyah Kubra, salawat Bahriyah, sholawat aja. Jadi yang kita pikirkan, Masya Allah, kadang-kadang amalan kita lebih berat daripada orang yang banyak. Ada hizib ini, ada ratib ini. Cuman masalahnya kita mau gak istiqomah, lagi ada maunya doang. Itu ibarat butuh duit deketin orang, pas ada proposal doang gitu. Kira-kira untuk Pak Haji Sigit, kalau ada yang silaturahim tapi pas bawa proposal doang, ini orang ada maunya doang ke rumah doang. Kita juga sama Allah kadang-kadang kayak gitu, bahkan lebih gak sopan lagi mintanya. Ya, ibadah kagak, merasa paling capek kita minta sama Allah. Baru tobat seminggu aja, ya Allah, saya udah ibadah habis-habisan baru seminggu. Ya, saya tanya ke murid-murid itu, berapa tahun beliau ngamalin? 40 tahun. Masya Allah. 40 tahun, 1 hari sekitar 2 jam. Ya. Jadi apa buah-buah yang mereka hasilkan itu adalah buah daripada keistiqomahan. Seminggu puasa langsung gak bisa ditebas, ditembak kuat rajin. Segala sesuatu yang bukan dari istiqomah, itu bahaya. Karena kalau melalui proses istiqomah panjang, Pak. Gak simsalabim. Kalau yang simsalabim dikasih lah botrik, peluru botrik, minum, langsung minum, debus. Jin, baca saja ya truk ya, hancur dia. Karena segala sesuatu amalannya para wali, para orang soleh itu bukan hal-hal seperti itu, tapi keistiqomahan mereka. Jadi kalau benar di antara kiai ada yang sampai nunjuk saja orang bisa pintar, bisa pingsan, benar. Cuma amalannya bukan proses kemarin sore. Makanya kalau kita kenapa nggak berkah amalan itu? Satu, tujuannya memang untuk menguasai orang lain, bukan untuk membantu orang lain. Kalau ulama dulu dari niat awalnya mereka memang belajar itu biar bisa bantu bangsa dan negara. Kalau zaman sekarang buat menjajah bangsa sendiri, minta setoran, biar kagak ada takut. Makanya kalau sudah seperti itu, keluar dari rel agama, jangan tertipu. Itu bukan karomah, itu karomah. Karomah yang sebenarnya adalah amalan yang disertai dengan keistiqomahan.
ada yang menarik guru kita. Ya. Tirakatnya apa? Tirakatnya sholat bersama imam dilakukan berpuluh-puluh tahun. Berarti jamaah. Jadi tirakat itu gak mesti dalam bahasa kita ngurung di kamar, pergi ke gua, kita rajin taklim untuk tirakat biar anak soleh. Ya. Saya lagi tirakat, jangan diganggu, itu mah tirakatan. Ya. HP silent, ke masjid kagak, lagi apa? Muirin, apa yang diwirin? Ya. Ajaban liman talabal fadilah wa tarakal fadilah. Sungguh aneh orang yang mencari keutamaan tapi meninggalkan kewajiban. Masuknya apa? Ya, makanya itulah pentingnya fondasi syariat, fondasi fikih. Jangan lantas kita langsung tasawuf yang tingkat tinggi, sedangkan isi ataupun kulitnya saja kita belum kenal. Bagus belajar tasawuf dasar, tapi untuk yang namanya wahdatul wujud segala macam itu nanti dulu. Ya, kita nggak ngerti ke arah sana, belum ngerti. Ya, makanya kenapa banyak pengikutnya ajaran-ajaran seperti itu, karena menawarkan sesuatu yang enak. Gak usah sholat, enak. Ya. Gak usah sholat, ke Mekah cukup merem, masya Allah, beli gorengan jalan kaki. Ke Mekah cukup merem, cukup gorengan, nanti baca antri dulu, masya Allah. Jadi gitu. Ya, sempat ada, ya, sempat ada ajaran seperti itu, nggak jauh. Ada di daerah BSD yang seperti itu. Ya. Punya, kalau bahasa kita, kesaktian. Kita orang punya kesaktian itu udah identik wali itu. Ya, wali. Kiai, kadang ke masjid aja buka. Ya, nggak pernah lihat kita taklim, ngaji, gurunya siapa. Tahu jadi kiai aja. Oh, dia mah ilmu laduni, masya Allah. Laduni. Baik, kita bahas sekarang riba. Nah, ini kita ngaji itu adalah bentuk tirakat kita, biar anak cucu kita soleh, ada yang jadi ulama. Amin apa? Kayaknya orang mau bisa punya anak cucu jadi ulama. Amin aja oga. Apalagi biayainnya, amin aja oga. Insyaallah. Faslun fi riba, sekarang menjelaskan tentang riba. Ya, saya akan menjelaskan secara global saja ya, biar bisa mudah ditangkap. Mana yang kategori riba? Ya. Sejauh ini yang kita ketahui ini kalau debt collector, leasing katanya riba. Nah, ataukah bang apa sih yang tiap hari datang keliling itu namanya? Oh, bang keliling. Tahu gitu bang muter lagi apa namanya? Dan rata-rata tahunya seperti itu. Yang namanya riba itu secara bahasa artinya aziyadah, tambahan. Kalau secara bahasa ya tambahan. Tapi tentu dalam fikih itu yang namanya secara bahasa belum bisa dijadikan sebagai dalil. Harus secara syariat, definisi secara istilah. Apa secara istilah? Muqabalatu iwadin bi akhara majhuli tamathul fi bi'yani syarhi halatal aqdi au ma'a ta'khiril iwadain au ahadihima. Definisi riba itu yaitu sebelumnya saya mohon maaf ya, saya jelaskan bahwa dalam kitab fikih itu jual beli bukan dalam konteks seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu masih barang dan barang barter. Ya, karena ini penyusun kitab ini tentu belum ada yang namanya dolar segala macam. Masih dalam bentuk barang-barang.
Makanya tentu nanti dikonversikan bagaimana kalau menjadi uang. Ya. Jadi menukar sesuatu dengan yang lainnya yang tidak jelas kesamaannya. Dia harus jelas kesamaannya. Ya. Kalau 1 kilo dengan yang 1 kilo, jangan 1 kilo ditukar dengan yang 1 jengkal. Nah, itu enggak balance, enggak sesuai. Saya beli, ini zaman dulu biasanya, saya beli beras dengan beras, yaudah saya 1 kilo punya kamu 1 jengkal. Nah, itu bisa jatuh riba karena tidak diketahui ukuran. Kemudian itu bisa terjadi ketika akad atau salah satu barangnya, misalnya yang satu lagi mah diakhirkan. Contoh, beli beras ya, berapa beras dengan beras, tukeran 10 kilo, pengen nyobain beras olahan situ gitu kan, panenan situ, tapi pengen nyobain 5 kilo dengan 5 kilo, yaudah 5 kilo sih, nyente 7 hari ke depan saya kasih. Nah itu riba, karena sama tapi ada satu yang nggak kontak, nggak apple to apple, nggak sama. Nah, itulah yang sering kita salah paham. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin enggak, karena sudah jarang orang beli beras dengan beras, barang dengan barang nggak ada. Ya. Jarang lah, kecuali di perkampungan. Biasanya pengen nyoba beras ini, beras itu. Nah, hukumnya jelas haram, ya, nggak ada pilihan lagi. Bahkan dosanya itu mohon maaf seperti berpuasa ibu kandung sendiri. Tuh. Dosanya itu seperti memperkosa ibu kandung sendiri. Saya mah cuma perantara, Ustaz, sama aja. Saya mah nunjukin doang, sama aja. Hati-hati. Ya. Nah, bisa terjadi dalam apa saja. Wa inna ma yakunu fi dhahabi wal fiddah. Ini enggak semuanya mesti riba. Jadi ada cakupannya dalam apa saja. Emas dan perak. Emas dan perak itu dulunya adalah mata uang. Jadi kalau emas misalnya, Ridho nukerin ke saya nih emas 5 gram, tapi Ustadz harus bayar 7 gram ke saya, itu riba. Nah, praktek yang paling simpel, praktek riba itu biasanya dijual beli uang pada saat menjelang lebaran. Beli duit yang 5 ribuan, harganya berapa? 5 ribuan ini ada 100 ribu, gua kasih dah 125. Ini riba, hati-hati. Barang kecil dosanya gede, buat apaan? Gimana caranya nyiasatinnya? Memang harga dari bank mah sebenarnya sama, 100 ribu ya 100 ribu. Caranya gini, dong. Misalnya kalau dia bisnis bank itu sih, ini berapa harganya? 125, nggak mau. Gua pengennya 100, gua kasih upahnya. 100, 100, ambil 100. Gua mau nukerin duit, bukan beli ya, ini upahmu. Nah, itu nyiasatinnya. Ya, jangan beli uangnya. Kalau beli uangnya mah sama dengan jual beli emas dengan emas, sama. Kadang harus yang namanya emas dengan emas harus sama. 5 gram, 100 ribu, 100 ribu. Ya. Jadi kalau gimana kalau saya jualan, kata Ridho tuh, aduh itu bisnis saya Ustaz, jangan diharamin. Ya. Gak haramannya sepi, lebih haram. Ya, gitu. Saya ini punya uang 100, tukerin, saya minta upah. Ya, saya minta upahnya berapa kayak? 20 ya, banyak. Gitu. Ini mau upah ongkos lah, ongkos. Gitu ya, itu permasalahan akarnya harus hati-hati.
Kemudian bisa terjadi juga riba itu dalam makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau di kita ya beras, di Papua ya mungkin kanji ataupun sagu, ya ada yang jagung, itu makanan-makanan pokok. Atau buah, ini bisa juga terjadi. Kemudian obat-obatan herbal juga bisa. Jahe dengan jahe, ini saya cobain jahe lah. Ya udah, kalau mau situ 2 kilo. Nah, itu riba. Karena satu jenis tapi minta lebih. Kemudian di sini nggak boleh menjual emas dengan emas, begitu juga perak dengan perak. Ya. Kecuali dia harus setimpal, sama. Ya. Kalau nggak sama mah nggak bisa. Baik sudah dicetak atau masih batangan. Oh, kata Ian nih, saya punya Pak emas batangan. Berapa? Ada 100 gram. Tukeran dah sama emas batangan punya Bapak. Ditukar, tapi lebih 2 gram lah Pak. Ini peninggalan Majapahit punya saya. Ya. Kalau Bapak kan masih Soekarno, masih dekat. Nah, soal seperti itu. Nah, ini bisa terjadi biasanya di barang-barang antik. Ya, kalau di barang-barang normal kan ngapain ditukerin? Ngapain gua nukerin 3 gram, 3 gram? Nggak ada kerjaan amat, dosa lagi. Biasanya di kolektor-kolektor itu kan, duh emas ini cuma ada stempelnya. Itu nggak boleh. Ya. Kecuali dia serupa. Jadi nggak boleh ada yang lebih. Dan harus kontan juga. Ya, jangan nyicil, beli emas nyicil. Hati-hati. Ini jangan beli emas di Shopee. Sama aja beli uang nyicil juga nggak boleh. Beli perak hati-hati. Tuh, falau bi'a syai'un min dzalika mu'ajjalan lam yasih. Kalau orang menjual emas perak itu secara kredit nggak boleh. Motor mah bisa kredit, beli uang nggak bisa, beli emas jangan. Ya, beli emas, beli perak, beli uang. Ya. Kenapa yang minjemin misalnya bisa jadi, udah, ini gue pinjemin 1 juta, ya, tapi nanti per bulannya nambah ya, nah itu riba. Ya, riba. Makanya kalau pengen selamat, hindari minjem-minjem di bank. Walaupun kita sulit memisahkan diri dengan bank. Kita akrab dengan bank tuh bukan nabung, kebanyakan meminjam. Ya. Kemudian wala yasihu bai'u ma bata'u syahsu hatta yaqbidah. Enggak boleh orang menjual apa yang belum ia terima. Kemarin sudah dijelaskan. Baik ia jual lagi ke pembeli atau yang lain. Belum diterima dia sudah jual, harus diterima tuh. Kemudian wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan. Ini juga nggak boleh jual beli daging dengan hewan. Kata iya nih, saya punya daging kurban nih. Bukan sama daging ayam, sama ayam situ ya. Nggak boleh, nggak boleh. Baik melahmi bil hayawan, menjual daging dengan hewan, barter, nggak boleh. Saya punya 20 kilo daging sapi, bukan dah sama kambing, menyate, nggak boleh.
Kan banyak yang nggak tahu kan. Nah, sekarang sudah tahu cara. Baik itu mah dengan daging sejenisnya ataupun bukan, tetap daging domba dengan daging domba. Nah, ini mah domba Arab punya saya mah tukar dah. Sama domba dan nangka misalnya dagingnya. Soalnya ini mah alot katanya dagingnya. Nah itu nggak boleh. Daging dengan daging barter itu nggak boleh. Kemudian wayajuzu bai'u dahabi bil fiddah. Nah kalau jual beli emas dengan perak itu nggak apa-apa karena bukan sejenis. Tapi dengan syarat harus lebih tentunya yang emasnya. Ya karena harga emas kan lebih mahal. Gak apa-apa itu. Ya karena bukan satu jenis emas dengan perak. Harus kontan, harus diterima. Jangan nyicil juga kamu. Kemudian wakadzalika al-maqamat la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Makanan juga nggak boleh menjual satu jenis daripada makanan itu ya, kecuali dia semisal dan kontan. Beras harus sama, kontan. Beda dengan minjem ya. Minjem beras dulu itu bukan jual beli. Minjem beras, kata saya jangan haram soal maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ini mah yang nggak boleh itu adalah jual beli barter. Kemudian wala yajuzu bai'ul gharar, enggak boleh juga jual beli dalam rangka menipu. Saya punya burung cakep banget di rumah. Itu kalau bersuara satu RT fokus semua. Murai. Dia mau kalau terbang cakep banget. Saya suka lihat tuh tiap hari. Ya, pas datang ke rumahnya, lah uangnya kan udah saya bayarin ente. Tuh masih dibawa di atas pohon nangka. Itu jual beli nipu, tidak boleh. Atau kata Ian, Masya Allah Pak, saya di rumah punya Angola Pak Sigit kali suka. Gitu kan buat cucunya, ada kucing Angola. Ya, tahunya kucing sampah. Tawanin, kata saya mah Angola, cuma udah dicukur Pak. Itu jual beli nipu, jatuhnya dosanya ada di yang nipu. Sama kalau Shopee juga tuh kayak gitu ya, atau online yang nipu bukan kita yang dosa, dia yang dosa. Nah Rasulullah SAW baik Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan jual beli dalam rangka nipu menipu. Nah, sekarang khiyar. Khiyar itu adalah pilihan antara melanjutkan akan jual beli atau stop. Nggak jadi kalau bahasa kita. Ini yang khususnya yang pekerjaannya sebagai pedagang, bisnismen harus ngerti ini. Ya kapan barang itu bisa dibalikan. Ya, jangan beli sarung. Wah, nggak jadi saya beli sarung ini Pak, nggak pas. Ya siapa beli sarung pas, nggak ada yang pas. Jadi dalam kadar apa nanti dibolehkan khiyar barang dibalik? Al-mutabayyani bil khiyari baina imda'il bai'i wa fasakhi. Orang yang jual beli itu mempunyai pilihan antara meneruskan atau membatalkan atau menggagalkan jual beli. Selama dia belum berpisah di tempat jual belinya itu, di majlis akad.
Kecuali misalnya satu orang di antara mereka itu karena sudah cesan tiap hari belanja besar, itu nggak dicek dulu barang, biarin lah, udah biasa. Ketika ini saya ini kemarin dibolong, nah itu nggak ada punya hak itu, karena dia yang sudah menetapkan sendiri. Ketika suruh dicek dia nggak mau. Yang beli HP kata konternya dulu, mohon Pak dicek dulu. Nggak usah, masa dari pabrik. Datang ke rumah mati, dibalikin lagi. Kalau secara hukum fikih itu sudah lujumul akdi karena dia sudah milih sendiri. Cek, ya, beli HP beli apa cek dulu. Iya mungkin secara bisnis zaman sekarang dibolehkan, tapi secara hukum fikih itu kalau sudah memilih salah satu pihaknya, misalnya nggak apa-apa, saya yakin. Jangan protes ketika ada kekurangan. Ada hak ya. Walahuma ilmu tabayyani wa kadzali ahli idza wafaqal ahwar ayasqadul khiyar dan malabi ila salasil. Kalau mensyaratkan khiyar, misalnya salah satu di antara kedua. Pak, ini kan saya beli HP ya. Gimana tuh garansinya? Pokoknya kalau 3 hari rusak, ini HP second, Bapak balikin lagi. Nah, ini kan ada kesepakatan. Ketika 3 hari itu dalam batas pemakaian normal, ada sesuatu yang tidak diinginkan, bisa dikembalikan. Ya, gimana sih Pak? Ini HP baru 3 hari sudah rusak. Emang kenapa ini? Tabrak motor ya, itu hak khiyar karena tidak pemakaian yang normal. Catatan. Batas pemilihan waktu khiyar itu hanya sampai 3 hari, nggak boleh lebih daripada itu. 1 tahun lah kalau nggak bisa 3 hari. Kalau zana khiyar ala salatati faqolal amdu. Kalau lebih dari 3 hari akarnya nggak sah, itu batal. Ya, kita sepakat ya, pokoknya kalau 10 hari ya enggak, pensyaratan khiyar itu hanya 3 hari. Tuh, wa idza wujidal mabi aibun mawjudun qabla al-qabdi tanqusu bihil qimah aw ainu naqsan yafutu bi amru sahih wa kana al-ghalib bi jinsi dalikal mabi ada dzalik al-aib kazina rahim wa sahabat fal mustariratu. Gimana kalau ditemukan di dalam barang itu suatu cacat, ya, sebelum serah terima secara sempurna melihat ini baju nggak ada kancingnya 1 Pak, ya, ganti ya. Nggak bisa yang jual, udah dipegang nggak bisa. Itu masih di majlis akad. Kemudian kan normalnya mah kancingnya mesti ada, berhak untuk dikembalikan. Ya. Jadi karena kalau di barang yang lain kan normalnya ada kancing. Seperti barang-barang yang ada misalnya HP, normalnya ada chargernya. HP baru ini nggak ada chargernya. Dicek pas buka box, nggak bisa Pak, Bapak sudah beli. Itu nasi, nggak ada chargernya, nggak bisa. Karena normalnya beli HP ada chargernya, dia berhak untuk mengembalikan. Ya. Jadi kalau normal seperti yang lain, kan zaman sekarang beli HP kagak ada headsetnya tuh. Banyak, ya. Sudah lumrah, pas beli kagak ada, nggak bisa Pak. Saya video call mau bagaimana, ketahuan sama teman-teman saya. Kata Ayo. Ini buat video call nih betulnya nih. Kagak ada headsetnya, pokoknya saya balikin. Saya pengen Xiaomi yang ada headsetnya. Nggak akan nemu. Maka itu nggak punya hak ya, karena normalnya memang nggak ada headset. Nah, kemudian nggak boleh juga jual beli buah tanpa pohon, tanpa dipetik.
Ayat ansyatil ila ba'da buri dhuhuri sholahnya, kecuali kalau sudah matang. Jadi gini, itu punya pohon rambutan masih hijau, masih kecil-kecil kan. Kata hidup udah 200.000 masih gitu nih, 200.000 kalau sedikit ya oke dah. Itu kagak boleh ya, karena ada unsur bahaya, unsur tipuan di sana ya. Orang yang namanya masih berbunga itu bisa jatuh bunganya ya. Maka kalau beli yang belum mateng, yang normal nggak bisa kepake, kecuali tukang rujak ya. Tukang rujak mah nggak suka yang mateng, mesti dia yang setengah mateng. Itu nggak boleh beli yang belum bisa diambil manfaatnya, masih mentah. Kalaupun dibeli harus sama pohonnya ya. Ini kata mesin nggak boleh dong, musat lah sama pohonnya ya. Udah 300.000 aja, itu baru boleh. Tapi kalau beli tuh pentil rambutannya saja kagak boleh ya, karena belum matang. Jadi kalau yang berwarna tentu diketahui dengan warnanya ya, pisang misalnya ya, dengan kuning ya. Tapi kalau dalam tebu ya jangan diukur dengan sama dengan ukur pisang. Matangnya itu dengan timbul rasa manis. Wah manis banget, berarti udah matang untuk tebu. Atau misalnya apa namanya, buah delima mah kalau sudah asam-asamnya ada itu sudah matang. Jadi hitungannya pokoknya kalau sudah matang boleh beli, masih di pohon juga. 1, 2, 3 durian belum matang saya beli 3 boleh. Masih bunganya dicatat nih ya, dicatat saya. Lah kok sekarang ya kan biar lebih murah. Ya, sama kan kata Ian ke Ridho, sama kan dong. Beli kambing juga kalau masih kecil mah murah. Udah di 10.000 beli pop es durian 10.000 mah. Makanya kalau masih bunga, masih pentil itu nggak boleh, kecuali kalau dia dibeli sama pohon. Ini harus paham. Kalau jadi tengkulak tuh spekulan kebanyakan. Besoknya ada air gede, ngelamun juga dia. Orang kamu nyebutnya ijon, Pak, masih saya nggak ngerti. Ijon, spekulan gede. Kalau beli harus sama pohonnya. Di sini sudah jarang yang jual buah tuh, kalau beli banyak ya. Apa yang mau dijual macam TV. Sudah nggak ada buah-buah. Tapi kita masih bersyukur ya. Walaupun nggak ada buah, dikirimin terus kita ya, dikirimin terus buah. Kemudian, nah gimana kalau sudah kadung dibeli, jual beli, ya Allah, ini kan sudah dibeli, ini daripada waktu berbunga itu sudah saya beli. Kepada orang yang berjual bertanggung jawab untuk memeliharanya sampai dipetik. Disyaratkan ataupun tidak, karena normalnya kan diurus. Tapi tetap jual belinya tidak sah. Ya, karena dibeli waktu belum matang. Ada pengecualian, ya. Nggak boleh tadi kan menjual yang jenis. Ada di sini juga keterangan nggak boleh menjual sesuatu dengan jenisnya yang sama dalam keadaan basah. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh jual kurma dengan kurma keduanya masih basah. Illal laban, kecuali susu boleh. Susu mah ya, satu jenis dengan jenis yang lain boleh itu ya. Susu UHT, satu lagi susu
beda lah pokoknya. Susu beruang, apalah pokoknya, boleh itu satu jenis juga. Atau yang sudah jadi keju, pokoknya normal kalau ditakar zaman sekarang ya bisa. Jadi ada yang dikecualikan itu, yaitu boleh jenis satu dengan jenis yang lainnya dalam keadaan basah, yaitu apa? Susu. Boleh. Susu mah boleh dijual basah. Nunggu kering mah tuh jadi keju semua, nggak ada yang jual susu. Ya. Pedagang susu Jaya libur semua, haram katanya. Ya. Tapi sekarang kan sudah nggak ada karena sudah pakai uang. Kalau zaman dulu rentan terjadi susu dengan susu, ya. Makanan dengan makanan. Sekarang semestinya di zaman kita yang lebih maju ini, hal-hal riba itu mesti kita tinggalkan. Hindari banyak berurusan dengan bank. Ya naruh aja lah, cukup naruh. Minjem lah jangan. Apalagi pinjol, masya Allah. Telepon saudara kita semua. Nggak boleh. Jadi satu kali ya, dia minjem akan kebiasaan minjem. Satu kali minjem akan kebiasaan minjem. Hindari banyakkan perkalian daripada pengurangan. Orang insya Allah kalau hidup kita untuk hidup cukup. Kalau hidupnya untuk gaya nggak pernah cukup. Ya, pakai motor ya cukupnya kayak gimana? Udah cukup, enak cukup. Ya, ini baru beli BIT, ya, digas pakai CBR langsung. Yang kayak gini nih. Udah dah kredit aja. Ya nggak dosa memang kredit, cuma mental kita yang kena. Baru beli CBR, digas, mobil baru. Ya, tambahan minjemnya tambah, ya, nggak akan selesai. Pokoknya kalau kita gunakan semuanya untuk hidup, insya Allah cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup nggak bakal cukup. Ya, kalau kita lihat berita-berita yang ditangkap KPK ke orang-orang miskin, bukan duitnya aja udah ada yang T, ada M, 500.000. 1 M 500.000. Itu mereka sudah lebih daripada cukup. Apa yang menyebabkan mereka bisa gaya hidup? Anak-anak kita mulai kita tilai ketika mereka sekolah. Ada yang belum sekolah yang diurusin bukan buku. Pokoknya Pak, kalau bukan air saya nggak mau sekolah. Tuh. Ini kalau dibiasakan bahaya. Kita harus bijak sebagai orang tua. Nah, boleh Bapak nanti belikan motor yang bagus, tapi harus sudah. Ini menandakan kepada anak itu bahwa segala sesuatu butuh upaya, butuh kerja keras. Jadi jangan apa-apa sudah diukur dengan materi. Kita sendiri kok yang ngajarin. Kadang-kadang anak belum sekolah, udah yang cakepan dikit, beli udah, kemudian motornya yang rodanya 3. Ya, pulsar. Itu kita sendiri. Ya, banyak di antara kita yang menyusahkan diri kita sendiri gara-gara gaya hidup. Insya Allah hidup kita tentram, hidup kita nyaman. Kalau sudah menggunakan segala sesuatu itu adalah sesuai dengan fungsinya. Pakai baju sesuai dengan fungsinya. Enak baju rapi untuk orang, udah enak. Tapi ya Allah, ini punya motor kok belum punya jaket kulit ya. Harga jaket kulit itu 1.300.000. Rasa-rasanya gak pede dah mah. Kalau keluar gak pakai jaket kulit. Tuh. Itu dibatasi oleh kita sendiri. Kata istrinya, Pak, lari pagi apa? Ini hari Minggu. Ya Allah, jangan depan TV mulu. Pagi-pagi bicara politik mulu. Lari-lari. Tanda kalau udah punya Nike dah. Kalau larinya setahun sekali. Lempungan kopi pada rajin semuanya lari.
Sekarang kembali lagi ke setelan pabrik. Tidur lagi. Nah, itulah jadi nikmatnya hidup ketika kita tidak melupakan nikmatnya proses mencari rezeki. Hanya fokus kepada hasil yang berakibat kita tidak akan bisa menikmati apa yang kita sudah kumpulkan, dan kita hanya fokus terhadap hasil-hasil, sehingga kalau hasilnya nggak sesuai kita yang kecewa sendiri, yang ngasih batasnya kita, yang kecewanya kita. Kita makan normal 1 tahun penuh, alhamdulillah, nggak pernah tuh ceritanya di gang kita mayat sampai nggak makan semuanya. Tapi bahagianya diri sendiri yang ukur. Sudah pakai, tiap rumah itu ukuran bahagianya udah beda-beda. Yang ini mobil. Yang ini Pajero. Gua akan bahagia kalau punya Pajero. Yang ini kalau punya motor 3 ya. Jadi yang mereka sendiri yang membuat beban-beban itu, dan pada akhirnya mereka sendiri yang bilang pusing gua. Kan yang nentuin dia standarnya itu. Mah enak banget ya kita kalau punya mobil. Mau kemana Pak? Ngantorkan kagak. Keliling-keliling doang kan gak asik juga ya. Itulah kita ya. Maka semua akan nikmat kalau kita gunakan hidupnya sesuai dengan fungsinya. Gak akan terpengaruh Pak. Semangat harus terpengaruh, tapi jaga hidup, gaya hidup jangan. Orang itu yang bekerja luar biasa dia, ikuti semangatnya. Jangan kata ibunya, tuh kalau kerja apa Pak? Mobil. Bukan prosesnya yang gitu tuh. Kalau kerja mau mobil, mau kerja dari pagi sampai malam, masih beat Pak. Itu mengukur, Masya Allah, itu ilmu yang sangat mahal, yang jarang kita ketahui, bahwa betapa kita kufur nikmat dengan membatasi kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Baju kita jangan pernah diukur dengan baju orang lain. Gak pas. Penghasilan 50.000, mimpinya Pajero. Ya beli pamflet aja di rumah itu. Dan mohon maaf, bagi ibu, bagi istri yang membebani suami di luar batas kemampuannya, dosa. Dosa, nggak boleh. Ada suami itu, Pak, sekarang tuh lagi musim tahu, pakai kerudung Zoya harganya 300.000. Kata lakinya, mau dipakai kemana? Ustadzah bukan. Ini biar kreatif dikit kalau ngaji. Mau habis masa kita kalau dia pengajian yang paling dulu taplak meja dipakai. Ya kita kalau sudah bicara ke sana, Masya Allah, itu awal di keluarga sudah tidak nyaman. Usahakan segala sesuatu itu harus sesuai dengan fungsi. Masih jadi santri, masih jadi tolib, masih jadi pelajar, Masya Allah, tiap hari baik secingnya BHS. Habis itu pecinya mesti yang 250.000. Mau kemana? Ya. Mau kemana? Usahakan dengan fungsi. Dan gak usah gengsi. Gak usah gengsi. Gengsi menyebabkan hidup tidak akan pernah menjadi orang bergengsi. Pegang dulu. Jangan. Giliran ke calonnya, ini makanan enak. Ini martabak 79. Giliran emaknya baru martabak mie. Ya. Jadi gaya hidup ini menjadi sebab kita kurang bersyukur, banyak sakit-sakitan, ya, stres, ngukur dengan bukan kadar kita. Jalanin saja, makan alhamdulillah makan, sekolah anak biayanya dapat, indah hidup, pagi-pagi udah senyum.
Ini mah pagi-pagi sih udah liatin gambar tuh, Pak yang ini tuh HP baru, boba. Jangan yang kayak gini mulu sudah dibatasi sama kita sendiri. Sedih Pak, ya, sedih, akan sedih sendiri, sakit sendiri, dan timbulnya darah tinggi, timbulnya murah berawal dari pikiran itu tekanan. Sekarang mohon maaf bagi bapak ibu yang daftar BPJS, sebelum dia diperiksa, ada kuesioner dulu, ada pertanyaan. Di dalam pertanyaan itu, apakah di lingkungan kerja bapak stres, menyebabkan persaingan yang menyebabkan stres? Kenapa? Karena penyakit yang lain timbulnya dari sana. Coba lihat sekarang kalau berobat pakai BPJS, ada pertanyaannya. Itu menunjukkan bahwa peringkat pertama penyakit dari pikiran yang tertekan. Pas di rongsen, suaminya tuh pengap, gambar istrinya lagi melotot. Ya, jangan pada nekan, ibu-ibu. Insya Allah doain mudah-mudahan rezeki mereka lancar. Kalau saatnya mereka berjuang itu akan indah kalau kita nunjukin jalan kemudahan bagi mereka. Aduh Neng, kemarin mendapat 100.000, sekarang mah 70. Nah, alhamdulillah kita dapat 70 mah, berarti kita sekarang belum makannya apa ya? Jadi terong sama balado. Udah cukup. Itu suami akan senyum itu. Masya Allah, ini bidadari surga. Iya, terharu Bu, terharu dengan hal kecil seperti itu. Sekarang dapat 70, kemarin 100. Waduh, itu mulutnya. Itu pengalaman yang udah nikah dah. Ya. Jadi itu ya, dari belajar fikih harta itu harus mengerti bahwa harta yang kita miliki ini sebagai wasilah untuk kebaikan, bahwa apa yang kita upayakan semuanya sebetulnya bukan hanya untuk memenuhi diri sendiri, tapi memenuhi diri sendiri untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu jangan lupa ya, jangan lupa kita tuh ketika kita diberikan amanah harta apapun itu, ada yang diberikan ilmu, jangan buat mahal dengan ilmunya. Ada yang diberikan amanah tenaga, jangan buat mahal tenaganya. Ada yang diberikan harta, jangan dia pegang harta itu. Sesuai dengan peruntukannya, kita berikan, ada hak masing-masing. Tenaga ada porsinya. Ada yang butuh bantuan, dengan tenaganya dibantu. Dengan ilmu, jangan pelit. Dengan harta, jangan pelit. Insya Allah kalau sudah mengerti seperti itu, indah. Ya, indah. Cobalah praktekin tanpa ada kata-kata bahasa kurang dan tanpa ada kata-kata tahun depan mestinya punya ini. Kerja sebaik-baiknya saja, targetnya harus lebih baik daripada tahun sekarang. Udah gitu aja. Insya Allah hidup kita bahagia. Ya. Ustaz kadang dikata pengangguran, enak banget ya jadi ustaz. Kemana-kemana kerjanya ngomong doang, kerjanya ngomong, pesantrennya 20 tahun. Jadi jangan sama, semua ada bebannya. Ya. Jadi kalau ngomong gue tuh Ustaz enak, tinggal ngomong doang. Resikonya besar. Kalau satu tersesat, dosanya diambil kita. Satu majelis tersesat, dosanya diambil kita. Sesuai dengan resikonya masing-masing. Ya. Maka hormatilah suami, hormatilah istri, bahwa apa yang kita lakukan dalam rangka memuliakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya selalu bilang di majlis-majlis yang lain juga seperti itu. Buat suasana rumah itu bahagia, karena awal pertengkaran dimulai dengan masalah uang belanja. Kurang diminum, dengerin. Aduh, insya Allah sama. Baik. Insya Allah. Karena belum tahu Pak, belum tahu. Ya. Kalau masih mah ya kasih aja rekamannya. Insya Allah. Ya, itulah kenapa
ada bahasa, kok Ustaz, padahal kan perempuan mah nggak neko-neko, tapi kebanyakannya ahli neraka. Itulah cara-cara. Dosa terbanyaknya di rumah. Dengan siapa? Dengan suami. Ya. Suami juga jangan mentang-mentang. Surga dibuat. Tapi yang ada suami adalah tetap menjadi penyangga, penanggung jawab bagi istrinya. Ya, akan indah kalau tanggung jawab, masya Allah Pak. Contohnya satu, bapak rajin sholat, rajin ibadah. Kalau diomongin istri pasti nurut Pak. Ya, ada segetnya sama suami. Tapi kalau kita pandai ceramah, ibadah kita acak-acakan, so bijak. Gitu ya. Coba kita memulai dari hal yang terkecil, azan kita berangkat dan lain-lain. Insya Allah kita tetap. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Saya